tekan like, tekan subscribe, serta tanda lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat Islam, iman, kesehatan jasmani dan rohani, kita semua masih diberikan kesehatan yang luar biasa, sehingga kita bisa berkumpul silaturahmi dalam suatu wadah, yaitu rumah singgah Asmaul Haq. Semoga kita semua masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Tak lupa sholawat serta salam kita sanjungkan pada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, karena ajaran-ajaran beliau lah kita semua bisa membedakan perbuatan-perbuatan yang baik dan yang buruk, sehingga kita semua selalu mengharapkan di akhir zaman kelak kita semua mendapat syafaatnya beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini saya akan membagikan sedikit amalan-amalan yang saya lakukan dalam tiap hari, sehingga dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, kita semua nantinya akan mendapat suatu ketenangan yang luar biasa dalam diri kita dalam menghadapi berbagai masalah. Berikan kesabaran, syukur yang luar biasa atas segala nikmat-nikmat Allah yang diberikan pada kita semua. Tapi insya Allah, kalau kita mengamalkan atau mengistiqomahkan dengan benar-benar atau sungguh-sungguh, insya Allah kita dijauhkan dari mahabaya dan masalah-masalah. Digantikan sama Allah nikmat yang luar biasa yang tidak kita duga-duga. Mudah-mudahan jenengan semua bisa menjalankan amalan-amalan ini, sehingga semua permasalahan hidup yang jenengan alami bisa diselesaikan oleh Allah secepat mungkin. Amin amin ya rabbal alamin. Apa sih amalan yang saya lakukan tiap hari sehingga kita merasa nyaman, damai, tidak galau, tidak cemas, tidak takut apapun masalah yang kita hadapi? Kita bikin enjoy, kita bikin santai. Amalan-amalan itu ibaratnya sebagai makanan kita, yang terpenting kita nggak usah mengharapkan apapun. Insya Allah, Allah akan mengerti apa yang kita maksud. Allah akan mengerti apa yang ada di dalam diri kita, di kerentak hati kita, pikiran kita. Yang penting kita itu hanya sekedar mengamalkan dan mengistiqomahkan. Yang pertama, waktu malam jenengan perbanyak istighfar. Istighfar dalam hati, kalau bisa resapin benar-benar atas segala dosa-dosa yang kita lakukan, yang dulu maupun yang sekarang, yang kita lakukan pada kedua orang tua kita, anak istri kita, saudara kita, teman-teman kita. Jangan ingat semua, ya, diingat semua dosa-dosa kita, diingat. Terus minimal, ya, seperti yang diamalkan oleh Kanjeng Nabi, minimal 100 kali. Kalau bisa melebihi, ya, malah lebih bagus. Yang kedua, setelah sholawat setelah istighfar jenengan baca sholawat 100 kali. Ya, itu amalan istighfar dan sholawat itu dilakukan atau dibaca selesai jenengan sholat malam, entah itu sholat hajat, entah itu sholat tahajud.
itu amalan-amalan itu ya bener-bener jenengan resapi, masukkan dalam hati bener-bener, insya Allah itu akan bisa menyelesaikan semua masalah. Terus yang keduanya itu kalau malam, yang keduanya selesai sholat subuh dan maghrib, jenengan baca sholat al-ikhlas, al-falaq, anas, ayat kursi 3 kali 3 kali. Setelah sholat asar, jenengan baca sholawat 10 kali. Tuh, kalau jenengan mau mengamalkan seperti apa yang saya amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Semua itu, amalan-amalan itu di luar amalan ilmu asmaullah. Ya. Jadi kalau ilmu asmaullah diamalkan setiap sholat fardu, atau paling pelitnya jenengan itu kalau malas ya, itu diamalkan habis sholat maghrib sama subuh ya, amalan-amalan itu juga seperti yang saya sampaikan ya. Mudah-mudahan ya sekelumit atau sedikit amalan yang saya berikan pada jenengan semua itu bisa mengurangi semua permasalahan-permasalahan jenengan yang sekarang ini jenengan hadapi ya, entah masalah ekonomi ya, masalah lainnya yang ada di dalam keluarga jenengan, insya Allah semua akan terselesaikan. Yang terpenting lakukan, amalkan, istiqomahkan, jangan mengharapkan sesuatu ya. Ibaratnya itu makanan jenengan aja, jenengan lakukan, insya Allah apa yang ada di dalam diri kita, di hati kita, di pikiran kita, insya Allah sama Allah akan diwujudkan ya. Jadi lakukan dengan sungguh-sungguh ya, mohon ridhonya Allah aja, mengharapkan ridhonya, sehingga Allah juga akan mengerti pada diri kita. Apa yang dengan pikirkan, Allah juga akan mengerti ya. Bagi yang sudah mengikuti pengijazan ilmu asmaul haq, diperkuat itu ilmu asmaul haqnya, insya Allah kalau dalam setiap jenengan bangun sampai tidur lagi jenengan itu mengamalkan ilmu asmaul haq, insya Allah semuanya akan terselesaikan. Mungkin itu sekelumit amalan saya ya dalam kehidupan sehari-hari yang saya amalkan. Mudah-mudahan membawa keberkahan sendiri, manfaat yang luar biasa pada diri saya sendiri dan pribadi, diri jenengan semua pada umumnya. Dan semua harapan saya jenengan bisa merubah diri jenengan masing-masing dengan bantuan atau pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian, kalau ada kekurangannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.